Warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 9 orang lah yang tidak jawab. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan bihi yabtala bihi wajhillah banallahu baitan fil jannah wa ismuhu baitul hamd. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu diwakili oleh Bapak Erlangga yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Kepahyang diwakili oleh Kabak Kesra yang kita hormati, Bapak Kapolres diwakili oleh Bapak Kapolsek yang kami hormati, pimpinan cabang Bank Bengkulu Kepahyang yang kita hormati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Bapak Khatib Bilal Garim, Imam Desa setempat, Dewan Pimpinan Wilayah Hidayatullah Provinsi Bengkulu, Dewan Pimpinan Daerah Hidayatullah Kepahyang, para pengasuh, pimpinan, ustazah dari pesantren Al-Kahfi Weskus yang kami hormati, Babinsa, Babin Kamtipmas yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sempat melirik jam 11 kurang 5. Wajar perutlah mulai rapat. Sekarang pas jam 11. Tidak terasa karena hari ini hujan. Bapak Ibu yang saya hormati, posisi kita di pantai barat kata orang Belanda. Ya, West Coast itu pantai barat. Yang ngasih nama orang Belanda menurut satu sejarah. Satu sisi ada yang ngomong ini dikasih nama oleh orang Jawa. Ada Kusno, ada Paijonau. Pripun Kus? West katanya. Jadi West Coast. Jadi gak tahu yang mana yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ibu bapak nganggur dan mau menghitung, cuman saya sarankan tidak usah. Ada 360 sendi di badan kita ini. Karena kita sehat, maka kita bisa sampai ke sini. Kalau bersin, itulah tadi buktinya. Dengan kesehatan itu kita bisa hadir dalam rangka mencari jalan ke surga. Betul. Mau masuk surga? Syaratnya tahu? Mati dulu.
Tak bisa masuk surga Hidayatuddin. Sangat bersyukur kita Bapak Ibu. Dan saya baru tahu tentang kiprah Hidayatullah ini. Sayang saya tidak pernah diajak untuk ikut organisasi ini. Karena mengapa? Sebegitu praktisnya Hidayatullah membesarkan organisasinya. Dan begitulah cara kita agar diminati, disenangi oleh masyarakat, berbau dengan masyarakat, tidak terkesan eksklusif. Kemudian apa ada yang di masyarakat tidak ada yang tertutup, apa kitab, apa buku, apa ADART dari Hidayatullah, monggo dibaca. Ada yang perlu dicurigai, tanya langsung, mau masuk ikut gabung tanpa harus dengan dipelonco dulu. Ini luar biasa. Alhamdulillah, insyaallah ini cikal bakal Hidayatullah Kepahyang akan besar. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal saya simak sambutan dari pertama sampai terakhir rata-rata 5 menit. Ada 5 sambutan. Nah, maka saya tidak mungkin melebihi dari totalitas sambutan itu nanti. Kenapa? Karena di Bengkulu ini Pak Ketua DPW Ahmad Suhail ceramah lebih 1 jam, itu disebut gila di sini, Pak. Iya, saya pernah ceramah di Bengkulu. Siapa ustaznya? UJH, gilonya lebih 1 jam, gilonya. Nah, daripada kita gilo, cukuplah setengah jam aja. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua yang diundang bisa hadir ke sini. Dan kita yang hadir, itulah hidayah Allah. Disingkat Hidayatullah. Hidayah itu artinya petunjuk. Taufik itu artinya kekuatan menjalani petunjuk itu. Maka disebutlah hidayah dan taufik. Kita dikasih hidayah, undangan, saya dibuatkan poster, saya sebarkan, ini tablik akbar. Jangan nunggu ada undangan tertulis yang mau datang, silahkan itu. Kita datang berbondong-bondong. Alhamdulillah. Sebatas itu sudah kita dapat hidayah. Tapi hidayah ini tidak stop batas itu. Ada lagi nanti hidayah. Masih sanggupkah kita bertahan dengar ceramah ini sampai beberapa menit ke depan? Insya Allah sanggup. Yang tidak sanggup dengar ceramah, biasanya itu ketahuan tiap sebentar. Itulah habis hidayah itu. Jadi jangan nengok jam, kelak dikecil aja nanti. Alhamdulillah bertahan sampai setengah jam ke depan. Puncaknya ini pembangunan masjid. Sanggupkah kita mengeluarkan duit untuk membangun masjid? Pak Ustaz, kopi murah, sawit turun, karet tidak ada harganya, bensin naik, duit dari mana? Nah, itu hilang hidayah tuh. Kalau urusan duit menduit, kita susah. Maka tidak usah khawatir. Yang akan menyelesaikan masjid nanti Allah. Macam mana nengok Allah menyelesaikan masjid ini? Ada utusan-utusannya. Utusan-utusan siapa? Lah Bapak Ibu yang banyak ini. Kali 1 juta seorang berapa? 200 juta, selesai urusannya. Saya bermohon kepada Pak Ketua Yayasan, kalau konsepnya ini 1 lantai, rubah bikin 2 lantai. Tidak apa-apa, kan belum jadi ini.
Selesainya 2 lantai itu kelaklah urusannya. Kalau sudah dikonstruksikan 2 lantai, nanti selesai lantai pertama, cor lah bisa dipakai. Dinding bagian depan aja mana arah kiblatnya, kiri kanan belakang kosongkan, lah sah untuk kita sembahyang situ. Bertahap bangun bagian di atas. Selesai di atas, di bawah tinggal bikin plong. Boleh jadi aula, boleh jadi kelas, tapi jangan di semen. Pasang triplek aja. Ada orang West Coast nak pesta, lapangan luas, tempatnya ada. Dan dia terbatas pestanya batas setengah 12. Jadi tidak ada lagi orang Allahu Akbar yang digoyang yang kode mati hadang ngedut berhenti ya. Ini kalau nak pesta dari jam 9 sampai setengah 12 tempatnya di Al-Kahfi. Bayar lah, iyalah, masa gratis. Mahal itu yang urusan nanti ditata. Masa makai gedung orang nak dibersihkan, nak disapu. Nah, itu. Pak Kapolsek ada acara, monggo tak jakno neng Masjid Al-Kahfi. Waduh, wapik itu. Begitu orang ke sini, niki dereng beres. Bok yao sedekah neng kene ae. Selesai urusannya tuh. Luar biasa. Jadi jangan dibikin 1 tingkat, dibikin 2 tingkat konstruksinya. Supaya di atas nanti bisa dibuat kelas, atau di bawah dibuat kelas, di atasnya masjid, atau di atasnya kelas, di bawah masjid. Boleh, boleh. Saya pernah dulu zaman saya pesantren Pancasila. Lado gambarnya, rubah Pak Yai. Cak mana merubahnya? Ya dirubah, bikin 2 lantai. Wih, yang selantainya aja susah. Yang susah itulah, kalau gampang tak usah gitu ngaji. Diikutinya sekarang, alhamdulillah baru selesai 1 lantai. Yang lantai kedua entah, urusan itu urusan belakang. Tapi yang lantai 1 sudah bisa dipakaikan. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nengok kalau misalnya selesai penerimaan mahasiswa baru, banyak nian orang tuanya yang posting, alhamdulillah anak kami diterima di UGM, alhamdulillah jadilah kuliah di UNIM, alhamdulillah. Ya Allah, tidak nyangko dapat di Universitas Indonesia. Terima kasih ya Allah, anak kami di IPB. Alhamdulillah, walaupun jauh nak, tidak apa-apa. Kau di UIN Malang. Ya Allah Akbar, tidak nyangko-nyangko nak, kau dapat di UIN Syarif Hidayatullah. Oh, diposting. Luar biasa. Sebelum ikut tes SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru, itu ikut bimbel sebulan sekian, yang 2 bulan sekian, berapa ratus apa jut. Untuk apa? Untuk meraih perguruan tinggi bergengsi. Ada jaminan tak yang lulus UGM, ITB, UNIM langsung jadi pegawai negeri? Ada jaminan? Tidak ada. Ketika kita menyumbang masjid ini dan tidak melupakan sholat, ada jaminan masuk surga. Siapa yang jamin? Allah. Tapi untuk yang urusan ke masjid ini sego. Kelak langit jo surga Pak Ustaz, di dunia ini bayi saro. Nanggungnya gitu. Di dunia lah saro, di akhirat lah saro puluh. Jadi macam mana solusinya? Baru kita mulai. Pemprov melalui Pak Erlangga 100 juta. Amin. Jangan amin-amin, harus 100 juta. Ini bukan duit kita kok, duit dari APBN itu, APBD itu. Pemda Kepayang 50 juta. Harus. Itu harus. Bank Bengkulu CISR-nya itu terserah. Apa 15 apa 10. Pak Kapolsek kemarin sudah diwanti-wanti oleh Pak Wakapolri. Ada anggota Polri yang pungli
kirim videonya, saya pecat. Sebab ngapa? Remun mereka sudah besar. Tidak mungkin kita minta remunnya anaknya basah. Nah, maka tugas Pak Kapolsek bagaimana menjempanani ke Kabawetan, ke Pahyang, ke Bunte, ke air mineral yang dibawa. Ada juga CSR-nya tuh. Minta tolong yang begitu saja, Pak. Tolong bantu Al-Kahfi menyelesaikan masjidnya. Aduh. Kapan mau selesaikan? Paling lama sekitar 2 bulan lah, Pak. Karena bulan ketiga nak dipakai. Selesai, Pak. Pak Kapolsek tidak usah pakai duitnya. Pengawasnya Pak Babin Kantipmas. Selesai. Gimana Pak Dirut? Itu. Aduh, belum keluar. Kapan keluarnya, Pak? Sabar itu. Iya. Kami tunggu, Pak. Siap, selesai. Telepon Kabupaten Kepahyang untuk Kabawetan. Pasar Rebo, kata kita. Apa kabar gajian hari ini anak-anak? Gajian, Pak? Alhamdulillah lancar. Teh mahal? Oh, sedang Pak. Ini proposal AKP sudah sampai. Sudah Pak. Kapan dibayar? Iya. Dijemput, diantar Pak, diantar. Iya, selesai urusannya tuh. Mana orang berani telepon polisi? Ditelepon UJH. Pak, ada bantuan. Kau siapa? UJH mana? Mantan gubernur. Pret, kata orang. Dulu kau gubernur. Tidak laku, Pak. Kita cuma baca ceramah aja. Insyaallah. Nah ini, Pak, selesai urusan kita. Yang bapak-bapak, yang orang dusun ini mau tak nengok orang masuk surga, bapak masuk neraka? Pasti tidak. Bisa 1000, bisa 2000. Ya Allah, Pak Ustadz menyelek. Malu ngasih 1000. Apa tidak berguna duit 1000? Berguna, Pak. Amplop selembar tu 1000. Jadi panitia tidak perlu lagi beli amplop karena cukup dari duit ibu itu. Aku ada 500 rupiah, Pak Ustadz. 500 rupiah itu amplop kecil. Itu juga berguna. Ngatu. Ya Allah, Pak Ustadz, boleh tak 200 rupiah? Boleh. Itu. Tapi sering-sering. Sehari 5 kali atau 20 kali. Itu dari 200 itu. Insya Allah sama. Bila perlu ibu-ibu pengajiannya bikin kotak amal. Kotak amalnya apa? Ada kardus berjalan. Setiap pengajian setengah untuk Al-Kahfi, setengah untuk majelis taklim. Ketuanya tinggal ngomong, monggo ibu-ibu kotak kardusnya jangan dibiarkan kosong. Setengah untuk ke surga, setengah lagi untuk di atas surga. Maksudnya, Bu, yang setengahnya itu untuk Al-Kahfi masuk surga, yang setengah lagi supaya dapat fasilitas lebih dari surga, itu untuk majelis taklim. Ah, Masya Allah, gampang, Pak. Tapi syaratnya jangan sampai beramal tapi amal kantong bolong. Orang Kepayang pernah dengar kantong bolong? Ngomong kuat-kuat biar ceramahnya cepat. Belum itu. Ada kata khatib Masjid Haram Mekah, dia ngomong khutbahnya, jangan sampai beramal seperti kantong bolong. Apa beramal kantong bolong? Kalau berwudu Masjid Al-Kahfi ini nanti selesai, kerannya bagus-bagus, airnya kencang, jangan dipulkan muternya. Kata Imam Masjidil Haram, boros dengan air itu wudunya tidak berpahala. Ngapa? Kalau semprotannya kenceng, kita model ini mercik ke sini, ya Allah, mercik ke orang ini, ya Allah, cukuplah 1/4 aja diputar. Di rumah juga seperti itu. Jangan seluruhnya full di masjid mana pun itu. Kalau di bandara-bandara internasional sekarang tuh
sudah main waktu dia. Kita tekan, dia bunyi Pak. Muncul air, mati dewek je tu. Tekan lagi. Muncul dia supaya tidak boros air. Ada yang main sentuh. Kata, muncul air tu. Habis sentuh lagi. Gitu. Untung tidak mencium. Kata. Belum ada yang dibuat cerita tu. Ini luar biasa. Maka itu kalau berwudu airnya boros, itu disebut dengan amalan kantong bocor. Tahu kantong bolong. Yang kedua, kalau ngasih orang makan sedekah Jumat, nasi kotak, kayak pakaian bekas, dak usahlah pamer. Ini ngasih nasi 2 kotak, anak disuruh tegak di situ, yang penerima di sini. Kasihan yang nerima. Pas belum? Pas. Nasi 2 kotak nak pakai foto, ya Allah. Itu namanya amalan kantong bocor. Itu. Kalau nak tahajud, tahajudlah. Tidak usah ngirim ke WhatsApp. Tahajud yo. Orang nak tahajud terserah orang. Kalau sudah tahajud, tidak usah pamer di grup. Alhamdulillah selesai tahajud. Yang nanya siapa? Apa kaitannya kita tahajud dengan WhatsApp grup? Jam-jam 3 sempat-sempatnya tahajud. Allahu Akbar. Grup itu belum. Allah. Ayalah. Kantong bocor namanya itu. Puasa Senin, puasa Kamis, puasalah. Tidak usah lebay. Bukuan tidak ada di foto air putih. Ceklek, ya Allah, walaupun dengan air putih, selesai juga puasa Kamis ini. Tes. Posting. Kantong bocor. Itu. Nak ngaji, ngajilah. Tidak usah live di Facebook. Tidak usah dipotong. Capek, ya Allah, maafkan aku hanya dapat 1 ain. Ceklek. Kantong bocor namanya itu. HP harga 6 juta. Bagus nian kalau moto gambar, tapi diajak kurban, pelit, kantong bocor. Pegawai negeri landak pensiun, jangankan daftar haji, umroh belum berangkat, kantong bocor. Kopi banyak, anaklah jadi orang galau, tidak ada yang jadi bro. Betul. Duit disimpan terus, tidak anda umroh, kantong bocor karena nak beli mobil. Itu bahaya kita, Pak. Sama kami ni, ustaz ceramah ke situ, ceramah ke sini, ngajak sabar, ngajak ikhlas, selesai ceramah dikasih amplop, diterima, kantong berisi. Bocor, jatuhnya kelak. Allahu Akbar. Ya salam. Jadi itu Bapak Ibu, itu. Mohon maaf, kita ni kadang terobsesi dengan melihat apa arti duit 5.000 yang saya sumbangkan ke Al-Kahfi. Jangan pikirkan kita seorang. 5.000 kali 100 orang, 500.000. Anak-anak dari pengasuh Al-Kahfi tidak mengandalkan kita seorang, tapi mereka bisa berlayar di sosmed, berbagi kasih kepada orang-orang lain, melayangkan ke sana kemari. Ada yang transfer, ada yang transfer, insya Allah akan selesai. Itu. Ini yang kita harapkan. Jadi jangan pernah, ngapo kita tidak pernah merasakan kenyamanan dalam hidup ini, karena obsesi kita selalu dunia, dunia, dunia. Itu. Ada satu kisah, Pak, Bu, nyata kisah ini. Tapi bukan di sini, di Jeddah. Kayo dan bapak ini. Balik dari kantor, dia punya perusahaan. Ditengoknya ada orang jual anggur. Tapi bapak ini pelit. Pelit itu artinya kisit. Kisit itu artinya medit.
Masjid itu artinya kamera. Itu. Balik dia tanya, manis pak anggurnya? Manis. Boleh dicicip? Boleh dicicipnya. Gitu. Dibelinya 2 kilo. Pas sampai ke rumah, dia ngomong dengan istrinya, cuci bu. Iya, bapak nak sholat dulu. Sholat dia. Selesai sholat, makan. Selesai makan, dia tanya, mana anggur tadi? Lah habis. Gitu. Hah? Anggur 2 kilo lah habis. Lah siapa yang habis? Lah anak-anakmu lah. Dia habis anak-anaknya. Keluar bapak ini, mukanya merah. Dia cari tanah kosong. Sepanjang jalan belum tentu ada tanah kosong. Mau diwakafkan tak? Kenapa pak? Saya mau bangun masjid terbesar di sini, termegah. Serupiah pun jangan dari orang saya yang akan itu. Kalau tanah ini tidak mau diwakafkan, saya beli, saya beli. Kaget orang. Ini kan Mr. Pelit itu, bapak pelit itu. Orang silakan pak, kami ikhlas diwakafkan tanah. Mulai besok dibangun masjid. Jadi orang tanya, ngapo bapak tiba-tiba berubah nih pak? Kemarin kan pelit nian bapak. Dia ceritakan, aku balik dari kantor, pengen nian makan anggur. Aku cicip manis. Aku sholat, selesai sholat aku makan. Selesai makan, aku tanya anggur tadi dengan bini. Kata bini aku habis. Siapa yang habis? Anak-anak aku tu lah. Terpikir aku, yang aku punya baik tidak disisakan oleh anak-anak aku. Belum lagi anak-anak aku nak mikirkan aku. Kelak harta ini belum tentu kelak punya aku. Nama sejak itu aku dah fikir, anak aku baik tak mikir aku, apalagi orang lain. Itu hidayahnya lewat situ. Lewat situ dia berbagi dan membangun masjid hingga selesai masjid tersebut. Kita bapak ibu boleh jadi punya anak sampai 5, 6. Orang dulu anaknya sampai 12. Kita sekarang aja malu anak sampai 4 itu. Anaknya paling banyak 4. Belum tentu anak kita nanti baik. Anak kita baik, belum tentu menantu kita baik. Itu. Yang beruntung dapat anak yang baik, menantu baik, alhamdulillah. Belum kita sakitnya lah tengok. Walaupun kita masak dia berkirim gulai. Mak, oi kata kita, tidak usah gulai, kelak kami antar ayam. Alhamdulillah, mak baru nak gulai, dak usah. Diantarnya ayam tu. Mak selera apa? Apa baik dimasak mak ndak? Gitu. Dapat menantu muda ini alhamdulillah. Tapi ada menantu yang tiap ke rumah nyari sertifikat tu lah gawenya. Hey. Macam mana kita nak bahagia? Yang mana harta kita kelak? Yang pernah kita infakkan, yang pernah kita sedekahkan, yang pernah kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kompensasinya Pak Ustaz? Man bana masjidan bihi wajhillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang mendirikan masjid di muka bumi Allah, nanti Allah ganti untuk dia rumah di surga. Ya Allah Pak Ustaz, aku tidak berduit, cak mano bantu tenaga baik. Ya Allah Pak Ustaz, oleh orang Al-Kahfi ini diupah, kita ngenek gratis. Itu juga sedekah. Aku bukan tidak ngendeng Pak Ustaz, akulah stroke. Berdoa baik. Berdoa juga tidak lurus Pak Ustaz. Lidah ini lah pelo. Itu. Kita orang gotong royong kita senyum itu. Senyum tidak baca Pak Ustaz. Minta masukkan ke ringgo-ringgo tu. Saya urusan. Mana kita baca itu? Ini luar biasa. Tidak bisa kita nyumbang dengan doa. Ya Allah, cepatkanlah pembangunan Masjid Al-Kahfi. Nak ke bawah, tidak ternaik ndakinya Pak Ustaz. Ya Allah, nak ke atas masjidnya jauh. Andai kata Al-Kahfi lah selesai, kami ingin solat di situ. Oh, ngucur dana seperti air hujan yang tidak pernah berhenti-henti. Ini luar biasa. Tinggal itu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, tinggal macam mana betul kata
Pak Erlangga tadi, Pak Kabak Kesra, dana ini tidak bisa mengucur sekaligus karena Permendagrinya tahun ini kita usulkan diverifikasi dulu tahun depan. Karena tahun 2023 itu hasil verifikasi tahun 2022. Artinya bahwa ada kemungkinan tahun 2024. Tapi kita ini berurusan dengan sesama manusia. Ada kebijakan gubernur, ada kebijakan bupati. Pak Erlangga cerita, oi Pak Gub, strategis tempat itu, mantap nian. Survei lagi, kira-kira masjid yang cuma nak ganti pelapon baik, atau masjid yang nak keramik bagian dalam, bagian luar baik sampai ke pelapon, tak usah dulu yang itu, ganti dulu yang lain. Ada Pak, masjidnya lah elo, minta juga rombongan Kabak Kesra mananya terpantau. Kami butuh nih Pak, nggak mau minta. Ya jangan nangis nih Pak, kalau kita bantu. Ada yang ngomong, Pak Kabak bantu masjid kami. Lah masjid itu nggak nangis-nangis. Ay Pak, ini nah fotonya. Lah yang mana yang dibangun? Tobo ini nak naikkan keramiknya sampai ke atas dan plafonnya rencana ada keramik juga. Lah kata gitu. Ada yang model itu Pak. Tapi yang perlu dibantu nih, ada masjid yang papan dindingnya itu hasil gesekan sisa-sisa dari Sinso. Tebal kanan, tipis itu. Aduh Pak, masjid itu yang perlu dibantu. Ini sekedar untuk macam mengelokkan keran yang patah 9 dari 11 keran, minta ke Pemprov, minta ke Kesra, lah keluarkan dari paket dewek lah. Ini kan kita nengok batunya belum cukup, besinya lah roboh model itu. Mana yang nak kita bangun masih butuh betul dana. Maka insya Allah nanti Henry akan bantu juga dari Bank Bengkulu untuk masalah seperti ini. Ada CSR-nya. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah khawatir, jangan pernah berkecil hati. Belum tentu yang bantuannya ikhlas, walaupun kecil, itu menjadi pelancar masuk ke surga. Belum tentu juga orang yang bantuan 100 juta tapi pamer itu pelancar masuk ke surga. Saya tutup dengan satu kisah. Zubaidah itu istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kalau bapak ibu umroh atau haji diajak ke Arafah, nengok ke arah kanan, ke arah gunung tuh ada cak pagar kira-kira setengah meter panjangnya, itu 11 km panjangnya. Apa itu? Itu irigasi yang dibangun oleh Zubaidah dengan duitnya sendiri karena dia kaya, cantik dan pemurah. Untuk apa? Mengalirkan air Zam-Zam dari Mekah ke Arafah. Karena dulu diangkut pakai kentongan dari pelepah dari kulit unta. Kalau orang hajinya sampai 1000, nak berapa ribu liter air untuk diminum. Nah sejak itu, masyarakat lebih aman lagi, tak perlu ngangkut lagi, air ngalir langsung dari sumbernya ke Arafah. Begitu mati Zubaidah, ajudannya bermimpi, nengok Zubaidah masuk ke surga. Kata ajudannya, wajar ibu masuk surga, amal ibu sampai sekarang, sedekah jariah ibu luar biasa, semua orang memuji ibu. Nangis Zubaidah nih. Kata ajudannya, ngapa ibu nangis? Bukan karena itu aku masuk surga. Karena apa? Tapi karena solat malam aku yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu rupanya dengan pembangunan itu aku dinilai oleh Allah riya, aku dinilai Allah tidak ikhlas. Nah maka kita boleh sedekah diam-diam. Hamba Allah 5 juta, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 100.000, hamba Allah 50.000. Boleh? Boleh. Itu. Yang tidak boleh begini, Pak Amir 300 lah gitu.
Pak Ali, saya semen 10 sak. Alhamdulillah. Pak Yasin, saya koral 1 truk itu. Pak Ba, itu saya batu bata 5.000. Tak ada lagi. Hamba Allah ada amplop dah. Hitung 5 juta Pak. Alhamdulillah. Ini berkah kita semua. Dari hamba Allah ada 5 juta. Mohon maaf, terima kasih atas nama hamba Allah dan bapak semua gitu. Begitu balik sibuk nyikut. Tahu tak yang hamba Allah tu? Tidak tahu. Kita ngapa pakai hamba Allah? Boleh sumbangan atas nama langsung, boleh hamba Allah, tapi yang tidak boleh kita. Tidak boleh itu tuh. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang Jumatnya tu sudah jam 12 lewat 9 apa lewat 5 kalau salah. Dah etis kita masih beracara sementara zuhur sudah masuk dan kita akan melaksanakan peletakan batu pertama. Saya ujiha mohon maaf apa yang direncanakan oleh Yayasan Yayasan Al-Kahfi dari Hidayatullah baik DPW maupun DPD hanya mensupport. Kayaknya dana juga tidak ada mas ya. Kalaupun tidak ada mungkin bonten enten itu. Kalau tidak bonten enten mungkin tidak ada itu. Tinggal perjuangan anak-anak. Kita lihat Adinda Wawan luar biasa jaringan dan kekuatannya. Kita berkeyakinan kita ini lemah kadang-kadang, tidak percaya, kurang percaya, tidak teguh kepada Allah. Kenapa? Kapan selesainya? Kapan selesai? Kalau ngurus rumah Allah baik itulah cemas, macam mana kita ngurus diri sendiri? Tidak usah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aduh baik orang yang akan menolong. Bayangkanlah dari Pemprov 100, dari Pemda 100. Nanti saya sampaikan kepada Pak Helmi Hasan untuk juga ikut membantu. Saya sudah diundang oleh orang Kepahyang. Malu kita kalau tidak nyumbang. Bupati yang lain nyumbang masuk, Pak Wali Kota, ahli masjid tidak nyumbang. InsyaAllah juga akan ada sumbangan dari Pak Wali Kota nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ditelepon oleh orang, tidak tahu siapa yang nelponnya. Ngapa? Labis ya? Ayo, bentar. Habis katanya waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kepada Allah manapun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.